Hai, welcome back to my video. Video kali ini aku mau bahas runcing dan serius dan tajam. Sedikit aja, sedikit poin tentang past life, twin flame, soulmate. Itu tapi sedikit aja, sedikit mungkin cuma 1-2 contoh mungkin. Tapi tolong disimak. Dan juga kalau yang nggak kuat mental, silakan close video ini, jangan tonton. Oke ya, jadi gini, di video ini aku mau izin ngomel-ngomel dikit. Yang nggak kuat mental, tutup video ini dari sekarang. Karena apa? Udah aku coba membahasakan secara halus pol. Di video-video sebelumnya ada. Udah aku coba membahasakan secara sedikit barbar. Tapi malah kacau. Kenapa aku bahas video ini? Kenapa aku bahas tentang past life dan lain sebagainya, padahal aku istilahnya goblok dalam hal istilah dan lain sebagainya. Karena aku paham betul. Aku paham betul akibatnya. Aku paham betul gimana penerapannya yang tepat dan lain sebagainya. Tapi di video ini aku mau bahas sedikit aja. Secuil aja, setetes aja. Past life, soulmate, twin flame. Dan juga tentang kemampuan spiritual yang seringkali disombongkan. Oke, kita bahas langsung. Jadi, apakah para pemain energi? Ini konteks yang lebih khusus ya. Konteks yang dalam artian manusia-manusia yang memang intens di wilayah itu, bermain di wilayah itu. Bukan konteks kita manusia secara umum, kita semua starseed, kita semua para pemain energi dan lain sebagainya. Ini konteks yang lebih dalam daripada itu, konteks yang lebih runcing daripada itu. Dan konteks yang dalam hal ini, dalam keadaan ini, dalam sikon sekarang ini kacau. Sedang terjadi kekacauan yang besar karena banyak yang ngawur. Jadi istilah gampangnya, seandainya para pemain energi yang kubahas di konteks kali ini, di video kali ini itu sebagai seorang dokter, mereka dengan sengaja melakukan malpraktek dan mereka malah berbangga diri dan gak nyadar dan tidak memperbaiki diri atas segala kesalahan-kesalahannya. Dan itu berakibat fatal, fatal banget dalam lingkup yang kecil dan juga lingkup yang tidak terjangkau, lingkup yang sangat luas. Gitu ya. Oke, masuk. Apakah para pemain energi ini wajib untuk mengakses past life-nya? Ku jawab, tidak selalu. Para pemain energi itu menurutku loh ya, menurut Cino nih. Menurut Cino itu wajib berada di saat ini. Saat ini. Catat. Jangan dialihin lagi, jangan dialihin tentang waktu. Tentang waktu yang tidak linear dan lain sebagainya. Bahwa sebenarnya tidak tepat jika disebut sebagai saat ini, masa lalu dan masa depan. Jangan dialihin ke situ. Oke. Kita bahas secara dikit aja, tapi secara meruncing, secara dunia nyata yang kita tinggali saat ini. Terus gimana dong dengan mereka yang mengakses, bisa berhasil dengan lancar mengakses past life? Ya bagus banget. Bagus banget. Karena itu akan memperkuat dan juga istilahnya lebih memberdaya gunakan sayap mereka. Sayap dalam hal ini luas. Sayap bisa dalam rupa sayap yang asli, bisa dalam rupa yang lain.
Tapi kita di sini bahas simple tentang sayap-sayap yang asli, sayap-sayap seperti sayap burung, sayap yang asli. Gitu ya. Jadi gini. Ketika kita berhasil lancar mengakses past life kita, meskipun dalam konteks video ini aku sendiri goblok, tak akui aku goblok. Aku goblok banget dalam mengakses past life itu. Cuma somehow alam semesta ini selalu menunjukkan caranya biar aku bisa istilahnya sedikit banyak mengurangi hutang-hutangku di masa lalu. Yang dalam hal ini juga nanti ada video khusus. Jadi sebenarnya aku datang ke sini itu bukan karena karma dan lain sebagainya. Itu ada video khususnya, nggak usah dibahas di sini, oke? Tapi dalam konteks ini, alam semesta selalu mengizinkanku secara cepat, secara mudah untuk bertemu dengan berbagai pihak, bertemu dengan berbagai tugas yang harus kujalani demi mengurangi beban tanggunganku. Gitu ya. Lanjut, bahas sedikit tentang sayap. Ketika sayap kita bertambah besar, ketika sayap kita bertambah kuat, ketika sayap kita bertambah lebar, karena segala proses yang kita alami, haruskah kita sombong dengan itu? Akankah itu menjadi ukuran mutlak bahwa kau itu hebat, kau itu merupakan utusan Tuhan, dan lain sebagainya? Haruskah seperti itu? Harusnya dengan bertambahnya kekuatan sayapmu dan lain sebagainya, harusnya itu juga menambah kesiagaanmu, menambah tanggung jawabmu, menambah bebanmu. Beban dalam tanda kutip ya. Karena dengan sayap yang seperti itu, kamu nggak bisa terbang sembarangan. Kamu nggak bisa terbang di sembarang tempat. Kamu nggak bisa juga terbangnya ngawur, landingnya ngawur. Kecepatan angin harus benar-benar kamu perkirakan. Akibat-akibatnya harus benar-benar kamu perkirakan. Tanggung jawabmu juga pasti tambah besar, dan lain sebagainya. Jadi untuk lancar mengakses past life dan lain sebagainya, apapun itu sebutannya, itu bukan hal yang buruk. Tapi juga harus dilakukan secara benar-benar tepat sasaran. Gak bisa meleset. Kita langsung masuk ke contoh spesifik ya. Berkaitan dengan soulmate dan twin flame. Ini juga ada yang sedikit sharing ke aku. Ada banyak orang yang sedikit sharing ke aku, dan ada juga yang aku marahi dan lain sebagainya. Karena penggunaannya sangat amat tidak tepat. Gini ya, tentang soulmate, tentang twin flame. Itu sekarang banyak banget dimelencengkan ke arah tujuan ego. Terutama tujuan untuk ego, untuk berselingkuh. Gini loh. Akses past life, menemukan soulmate, menemukan twin flame-mu, itu bukan buat tujuan itu. Apalagi kalau ada yang sampai harus bercerai. Jangan diplesetkan lagi. Di sini aku sama sekali
tidak menyalahkan perceraian. Kalau perceraian itu merupakan hal yang paling tepat, hal yang terbaik, dan alasannya nggak konyol, cuma sekedar karena kalian ingin bersatu dengan pasangan kalian di masa lalu, atau istilah gampangnya pasangan kalian di dimensi yang lain. Kalau kalian tidak menyalahgunakan hal itu nggak masalah. Kalian bercerai karena memang itu kebutuhan kalian, nggak ada masalah buat aku. Tapi di sini kalian gobloknya itu banyak yang menyalahgunakan hal tersebut. Banyak yang sampai harus meninggalkan anaknya dan lain sebagainya cuma gara-gara itu. Mau pikir anakmu sampah ta? Tanggung jawab po. Dengan kehidupanmu sekarang itu tanggung jawab po. Gini loh. Memang goblok itu gratis, tapi ojo mbok borong kabeh, ya. Jangan diborong semua. Dalam artian kalian itu nggak nyadar dah. Nggak nyadar dah. Anak yang kalian hasilkan itu asli, guys. Anak yang kalian hasilkan itu nyata. Kenapa dianggap sebuah kesalahan? Kenapa? Terus habis itu nanti dipelencengkan. Anakku sampah, anakku nggak berguna. Apakah anak harus berguna buat orang tuanya? Kalau nggak berguna, pantas dibuang gitu? Terus belum lagi dipelencengkan dengan istilah dalam spiritual bahwa anaklah yang memilih orang tuanya. Jadi orang tuanya bebas berbuat apapun seperti itu. Matamu yo. Gak kayak gitu yo. Kenapa anak yang kalian korbankan gitu loh? Kenapa? Again, kalau kalian mempelajari tentang hal-hal spiritual, kalian nggak nyadar dah. Kalian nggak nyadar dah, kalau kalian berbuat seperti ini, itu akibatnya bakal seperti apa. Bahkan, jauh lebih parah dari apa yang mungkin kalian kira, yang kalian pelajari dan lain sebagainya. Soulmate twin flame itu bukan cuma sekedar, ayo kita berdua meditasi, kita tinggalin penderitaan di kehidupan kita kali ini, kita nanti ketemu ya sayangku, di dimensi yang seperti ini, di tempat yang seperti ini, nanti caranya seperti ini. Terus nanti kita berdansa dengan gerakan-gerakan semesta dan lain sebagainya. Taek cok lambemu. Mangkel aku. Mangkel aku asli. Ada yang udah aku blok. Jangan kalian kira aku bikin video ini tuh karena apa? Karena aku cuma cari konten dan lain sebagainya. Enggak. Kalau enggak karena komando alam, nggak bakal aku bikin video ini, video semacam ini. Karena keadaan simple dan sepele semacam ini lah yang merusak banyak hal, yang mengacaukan banyak portal, yang mengacaukan banyak hal.
yang merusak universe. Alam semesta nggak cuma satu, tapi mereka semua adalah sebuah kesatuan. Itu yang harus kalian ingat. Selesaiin tanggung jawab kalian dari kehidupan kalian yang sekarang ini. Udah, nggak usah aneh-aneh. Dan satu lagi, anak kalian tuh bukan sampah, coy. Anak kalian tuh bukan proyek. Anak kalian bukan alibi untuk menutupi semua kegagalan kalian di masa lalu. Atau semua hal yang nggak tercapai buat kalian. Kalian limpahkan, kalian bebankan ke anak kalian. Nggak seperti itu. Kalian, para pemain energi, atau juga mungkin kalian yang dengar ini, ada yang kenal dengan orang-orang yang sedikit banyak mungkin sedang aku bahas di sini, tolong sebisa mungkin kalau kalian memang sahabatnya, kalian memang apanya gitu, tolong dikasih tahu. Hal-hal yang mereka lakukan itu berakibat fatal banget dalam ranah yang sudah mereka sadari maupun yang tidak mereka sadari. Dan juga, ayolah, segoblok-gobloknya anak kalian, seenggak berguna-bergunanya anak kalian, sesampah-sampahnya anak kalian, mereka tetap manusia. Tuntasin tanggung jawab kalian di masa sekarang ini. Kalau misalnya kalian lagi terjebak di dalam hubungan spiritual yang toksik seperti itu, di mana semua teori dan semua keilmuan tentang spiritual, tentang past life, tentang twin flame, tentang soulmate dan lain sebagainya itu hanya membawa kalian ke dalam jebakan-jebakan yang baru, itu tolong segera disadari, tolong segera di stop, tolong mintalah maaf pada pihak-pihak yang secara kalian sadari atau enggak itu kalian sakiti. Lakuin itu sebelum semuanya terlambat. Do it before it's too late. Please. Hiduplah di saat ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kalian harus bercerai dan lain sebagainya, lakuin. Nggak ada masalah. Itu hak kalian. Tapi jangan menghilangkan sisi kemanusiaan kalian. Itu poinnya. Dan jangan menyalahgunakan gift spiritual yang sudah diberikan kepada kalian. Sesimpel itu sebenarnya. Nggak usah aneh-aneh. Dengan sayap yang kalian miliki, dengan sayap yang sudah tumbuh sebegitu indahnya buat kalian, seharusnya kalian bisa tetap menjaga keindahan itu, bahkan menyebarkan keindahan itu menjadi berkat bagi sebanyak-banyaknya makhluk di kehidupan kalian yang sekarang ini tentunya. I don't know this video is useful for you or it's useless for you guys. Tapi kalau kalian terkoneksi dan lain sebagainya, tolong lakuin yang kalian bisa. Bahkan walaupun itu cuma sekedar kalian bawa dalam doa atau mungkin kalian bawa dalam perbuatan kalian. Misalkan kalian menasehati atau menegur dan lain sebagainya, mungkin pihak-pihak yang sedang aku bahas sekarang ini, atau kalian juga bisa bermain dalam ranah yang sedikit unik, misalnya kalian membuat grid dan lain sebagainya, tolong lakuin. Tapi yang jelas,
Kembalilah ke titik nol. Ada itu di videoku yang sebelumnya, ada banyak banget itu. Kembalilah ke titik nol dalam artian yang kalian lakuin harus demi kebaikan kalian sendiri, demi kebaikan tujuan kalian, dan demi kebaikan alam semesta. Itu tok. Simple kan? Oke. Sekian dulu video kali ini. Makasih udah nonton video ini. I'm so sorry if Cina terlalu barbar dan lain sebagainya di video ini. Tapi beneran nggak bisa ditahan. Dan dalam artian, ini bukan demi ego ya. Dalam artian ini memang kebutuhannya. Ini memang komando semesta buatku. Gitu. Oke. Thank you for watching this video. See you on the next video. Semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.